Halo, selamat datang kembali di kelas pendidikan Pancasila. Hari ini kita akan membahas satu tema baru, yaitu tentang kewargaan atau kewarganegaraan dan kaitannya dengan masyarakat warga atau masyarakat sipil. Saya akan menjelaskan tentang konsep ini dan kemudian prakteknya atau aplikasinya di Indonesia. Nah, pada bagian akhir nanti saya akan menjelaskan lebih jauh tentang konsep masyarakat sipil yang akhir-akhir ini kita sering dengar. Mari kita bahas tentang konsep kewargaan dulu. Saya yakin kalian sering mendengar konsep ini. Kita sering mendengar dalam bahasa Inggris istilah citizen atau citizenship, kewarganegaraan. Nah, istilah citizen itu merujuk kepada city, yaitu kota. Ini terkait dengan sejarah konsep kewargaan. Kalau kita baca buku-buku sejarah politik atau sejarah ilmu politik, kita melihat bahwa masyarakat politik pertama atau komunitas politik pertama di Yunani dulu terbentuk dalam suatu masyarakat yang disebut sebagai negara kota. Dan warganya disebut sebagai warga kota atau warga negara kalau dalam konteks sekarang. Nah, jadi istilah citizenship, mengapa di situ digunakan kata city? Karena pada zaman Yunani kuno dulu, negara itu terdiri dari atau bentuk negara pada saat itu adalah negara kota. Bentuknya memang atau ukurannya memang tidak besar, ya. Ada beberapa kota di Yunani yang merupakan negara yang independen atau negara merdeka. Ada Athena, ada Sparta, dan lain-lain. Dan itu adalah model yang umum pada saat itu, bukan hanya di Yunani, tetapi di beberapa kawasan lain seperti di Mesopotamia, ada beberapa kota yang menjadi negara sebelum kemudian meluas menjadi imperium atau kekaisaran. Nah, jadi istilah citizen itu pada mulanya merujuk pada warga kota yang dipraktekkan pada sistem politik masa silam, ya, di Yunani kuno. Nah, sejak saat itulah orang yang tinggal atau yang menetap di suatu kota atau di suatu negara disebut sebagai citizen. Nah, sekarang tentu saja istilah atau konsep citizen sudah berkembang sedemikian rupa dan di negara modern di mana basisnya adalah negara bangsa, konsep kewargaan juga terkait dengan batasan-batasan atau definisi yang dipakai dalam suatu negara. Nah, sekarang konsep citizen merujuk kepada suatu bangsa. Jadi warga negara itu terkait dengan negara tertentu. Lalu siapa yang dimaksud dengan warga negara? Kalau kita merujuk kepada aturan-aturan yang diberlakukan sekarang ini, saya kira bukan hanya di Indonesia, tetapi di berbagai negara. Ada syarat-syarat tertentu orang untuk menjadi warga negara dan masing-masing negara punya undang-undangnya, punya aturannya. Di Indonesia misalnya, seseorang disebut warga negara jika dia pertama, jika dia lahir dari orang tua yang berwarga negara Indonesia. Nah, ini otomatis kita menganut satu asas yang disebut sebagai ius sanguinus atau ius sanguinis, bahwa kewargaan seseorang itu melekat kepada orang tuanya. Jadi kalau saya lahir dari orang tua yang berwarga negara Indonesia, otomatis saya menjadi warga Indonesia karena orang tua saya berkewarganegaraan Indonesia. Begitu, ya. Ini yang disebut sebagai asas ius sanguinis. Nah, yang kedua, jika seseorang lahir di Indonesia tapi status kewarganegaraan orang tuanya tidak jelas. Nah, ini terikat pada
tanah kelahirannya. Jadi siapa saja yang lahir di Indonesia itu berhak menjadi warga negara Indonesia, terlepas orang tuanya dari mana, tetapi orang tuanya itu tidak jelas kewarganegaraannya. Misalnya tiba-tiba ada orang yang terdampar atau ada orang pedalaman yang belum teridentifikasi sebagai warga negara, melahirkan anak dan anaknya itu berhak menjadi warga negara Indonesia. Kemudian yang ketiga, warga negara Indonesia itu bisa diperoleh dari seseorang yang mengubah kewarganegaraannya. Misalnya seorang yang punya status warga negara asing dari Inggris atau dari Amerika atau dari Singapura, kemudian menetap di sini untuk beberapa lama, dan setelah itu dia mengubah kewarganegaraannya, mengajukan permohonan dan dikabulkan, kemudian dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, jadi itu kira-kira mengapa orang bisa menjadi warga negara Indonesia. Bisa karena kelahiran, bisa karena orang tuanya warga Indonesia, bisa juga karena seseorang memohon atau mengganti warga negaranya. Nah, kita sering mengenal beberapa istilah di sini. Ada WNI, ada WNA, dan ada juga WNI keturunan. Ya. Sebetulnya kalau mau disederhanakan hanya ada dua, warga negara asing dan warga negara Indonesia. Siapa saja yang bukan warga negara Indonesia disebut sebagai WNA. Nah, tetapi dalam sejarah politik kita mengenal tiga istilah ini. Ada WNA, ada WNI, ada juga WNI keturunan. Nah, ini punya sejarahnya yang unik ya. Kalau WNA itu jelas warga negara asing, orang yang memegang paspor non-Indonesia, orang yang datang dari luar Indonesia, bukan warga negara Indonesia, itu disebut sebagai warga negara asing. Nah, sementara warga negara Indonesia adalah orang yang lahir di sini, punya orang tua warga negara sini, dan jelas-jelas punya identitas berupa KTP atau paspor Indonesia. Itu disebut sebagai warga negara Indonesia. Nah, apa itu warga negara Indonesia keturunan atau WNI keturunan? Sebetulnya kalau kita melihat istilahnya, keturunan itu ya bisa keturunan siapa saja. Yang dimaksud adalah keturunan dari nenek moyang atau orang tua yang berasal dari negara asing ya. Bisa keturunan Arab, bisa keturunan India, bisa keturunan Cina, dan seterusnya. Tetapi istilah WNI keturunan dalam sejarah politik Indonesia itu sangat spesifik. Biasanya dialamatkan kepada warga Indonesia keturunan Tionghoa. Nah, ini ada sejarahnya. Kalau kita membaca atau menelusuri sejarahnya, bisa sampai ke masa pemerintahan kolonial pada zaman Belanda dulu. Pemerintahan kolonial Belanda itu membagi warga negara pada masa itu menjadi tiga kelompok. Ada yang disebut sebagai warga kulit putih, ya, keturunan Barat, keturunan Eropa, itu disebut sebagai warga kulit putih atau warga Eropa. Ini mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam strata sosial. Orang-orang keturunan Eropa itu mendapatkan perlakuan yang utama dalam struktur sosial kita pada saat itu. Nah, yang kedua adalah warga keturunan timur asing, ya. Warga umumnya adalah warga asal dari non-Eropa, dari Asia, dari Arab, dari India, dari Cina. Ini disebut sebagai warga keturunan Asia Timur atau warga timur asing, biasa digunakan istilah itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah warga pribumi, warga yang disebut dalam bahasa Belanda sebagai inlander. Nah, kalau warga keturunan Eropa sebagai warga yang diprioritaskan, yang punya privilege paling utama, warga keturunan India, Arab, Cina, dan warga Asia lainnya, itu masuk dalam kategori kedua, sedangkan
pribumi atau inlander masuk dalam strata ketiga. Nah, dalam perkembangannya, terutama selama pemerintahan Orde Baru, Presiden Soeharto, warga keturunan, khususnya warga keturunan Cina atau keturunan Tionghoa ini diperlakukan secara khusus dalam artian Presiden Soeharto mengeluarkan kebijakan bahwa warga negara Indonesia itu dibedakan antara WNI secara umum dan WNI keturunan Tionghoa. Nah, ini ada kaitannya dengan sejarah politik kita pada tahun 1965, ada kerusuhan politik pada saat itu, ada kudeta, ada masalah komunisme dan Cina terkait dengan isu komunisme. Karena itu kemudian warga keturunan Tionghoa menjadi memiliki status khusus dalam pemantauan negara. Dan itu salah satu alasannya kenapa warga keturunan Tionghoa kemudian memiliki atau mendapatkan diskriminasi, mendapatkan perlakuan yang tidak setara dibanding warga negara Indonesia lainnya selama era Presiden Soeharto. Nah, apa yang membedakan warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia keturunan Tionghoa? Seperti saya bilang tadi, ada diskriminasi yang dilakukan oleh negara terhadap mereka. Mereka bukan hanya perlu kartu pengenal atau KTP, tetapi selain itu mereka juga diminta untuk mengisi formulir yang terkait dengan apa yang disebut sebagai surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Nah, jadi lagi-lagi ini merupakan implikasi dari masalah komunisme dulu. Ada kecurigaan negara terhadap warga keturunan Tionghoa dan karena itu mereka diwajibkan untuk membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia. Kebijakan diskriminatif Orde Baru itu dikeluarkan beberapa kali, ya. Ada beberapa undang-undang yang memberikan status khusus, umumnya diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa. Misalnya ada Inpres nomor 14 tahun 1967 yang isinya menyoroti tentang kegiatan WNI keturunan Tionghoa. Jadi bukan hanya mereka diperlakukan secara diskriminatif dalam hal pengidentifikasian, dalam hal pencatatan identitas, tetapi juga kegiatan-kegiatan mereka dibatasi, ya. Undang-undang atau Inpres nomor 14 itu misalnya membatasi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk tidak merayakan hari besar secara terbuka atau apa yang disebut sebagai Imlek, ya. Jadi warga keturunan Tionghoa tidak boleh merayakan Imlek secara publik dan mereka juga dibatasi untuk melakukan ibadah mereka di ruang-ruang publik, ya. Jadi aturan ini membatasi hak-hak warga keturunan Tionghoa untuk menjalankan hak-hak mereka. Yang menarik juga dari Inpres ini adalah penggunaan istilah atau kata. Kalau sebelumnya masyarakat keturunan Tionghoa itu digunakan istilah Tionghoa, tetapi dalam Inpres itu disebutkan masyarakat keturunan Cina. Nah, penggunaan istilah ini ditujukan oleh rezim Orde Baru ketika itu untuk menegaskan bahwa keturunan Tionghoa itu punya kaitannya dengan Cina. Dan ketika berbicara tentang Cina, lagi-lagi itu dikaitkan dengan soal komunisme. Nah, penggunaan istilah ini untuk mempertegas bahwa WNI Tionghoa itu adalah warga negara Indonesia yang bukan asli dari Indonesia, tapi dia merupakan pendatang atau keturunan dari pendatang yang berasal dari Cina. Itu yang diinginkan oleh kebijakan
Orde Baru pada saat itu. Mengapa mereka membeda-bedakan antara WNI dengan WNI keturunan Tionghoa. Selain itu, Presiden Soeharto atau Orde Baru juga memberlakukan aturan-aturan diskriminatif lainnya, misalnya dengan meminta warga keturunan Tionghoa untuk mengganti namanya. Jadi tidak boleh menggunakan nama Cina. Itu yang menjelaskan kenapa banyak sekali kita melihat sekarang orang-orang keturunan Tionghoa menggunakan nama yang sama sekali tidak ada Cinanya. Mereka menggunakan nama-nama barat misalnya seperti Stefanus atau Antonio atau nama-nama yang biasa kita dengar, atau juga nama-nama yang Jawa misalnya, ya seperti para konglomerat keturunan Tionghoa umumnya bernama Jawa atau gabungan antara nama Jawa dengan nama Eropa. Ya. Nah ini nama-nama seperti ini, nama-nama unik seperti ini bukan sesuatu yang dibuat oleh warga keturunan Tionghoa secara sukarela, tetapi ini adalah hasil dari kebijakan diskriminatif yang pernah dilakukan oleh Presiden Soeharto. Nah, implikasi lainnya adalah karena mereka teridentifikasi sebagai WNI keturunan atau keturunan Tionghoa, maka mereka mengalami diskriminasi di segala bidang. Ya. Umumnya warga Tionghoa atau warga keturunan Tionghoa pada saat itu sulit sekali untuk mendaftar menjadi pegawai negeri atau menjalani profesi-profesi yang selama itu dijalani oleh warga Indonesia secara umum. Nah, itulah alasan mengapa warga keturunan Tionghoa itu lebih memilih untuk berdagang atau berbisnis, fokus di di sektor itu, dan hampir tidak ada warga keturunan Tionghoa yang terjun ke politik, yang menjadi birokrat, karena memang pintu untuk ke sana ditutup rapat-rapat oleh Orde Baru pada saat itu. Ya. Nah, kebijakan ini baru berhenti setelah reformasi. Kita reformasi tahun 98, setelah Soeharto runtuh, digantikan oleh Presiden B.J. Habibie, dan kita tahu Presiden Habibie mengeluarkan banyak sekali kebijakan yang sangat pro-reformasi. Presiden B.J. Habibie mengeluarkan satu Inpres yang sangat berpengaruh, yaitu Inpres nomor 26 tahun 98. Inpres ini mengatur tentang pembatalan aturan diskriminatif yang dialami oleh warga keturunan Tionghoa. Jadi seluruh aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Baru itu dihapus berdasarkan Inpres ini. Jadi dengan kata lain, warga keturunan Tionghoa itu memiliki hak yang setara dengan warga Indonesia secara umum. Nah, ini Inpres yang dikeluarkan oleh Presiden B.J. Habibie sangat berpengaruh buat nasib dan status warga Tionghoa secara umum. Nah, kebijakan yang mengubah nasib warga keturunan Tionghoa dilanjutkan oleh presiden berikutnya, yaitu Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur, ya. Pada tahun 2000-an, di mana Gus Dur berkuasa, beberapa bulan setelah dia berkuasa, Gus Dur mengeluarkan Inpres nomor 6. Inpres ini sebagai landasan hukum untuk mencabut Inpres yang pernah dikeluarkan oleh Presiden Soeharto, yaitu Inpres nomor 14 tahun 67 yang memberikan landasan hukum diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa. Bukan hanya itu, Gus Dur kemudian melakukan sejumlah pendekatan yang sangat simpatik terhadap warga Tionghoa dan mengeluarkan beberapa keputusan dari Kementerian Agama, misalnya keputusan Menteri Agama nomor 13 tahun 2001
tentang penetapan Hari Raya Imlek. Dan inilah untuk pertama kalinya warga keturunan Tionghoa mendapatkan kebebasan untuk merayakan Imlek. Ya, seperti saya bilang tadi, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, warga keturunan Tionghoa dilarang untuk merayakan Imlek, untuk melakukan ibadah secara publik. Nah, di zaman Presiden Abdurrahman Wahid, aturan-aturan yang melarang itu dihapuskan. Dan warga keturunan Tionghoa diberikan hak penuh untuk merayakan Imlek. Dan seperti kita tahu sekarang bahwa Imlek itu menjadi hari libur nasional, ya, sama seperti hari-hari besar agama lainnya. Sekarang saya ingin membahas tentang konsep masyarakat sipil atau masyarakat warga. Ada beberapa istilah yang digunakan di Indonesia, ya. Ada masyarakat sipil, ada masyarakat madani. Masyarakat madani, ya sebetulnya ini adalah terjemahan gabungan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Madani berasal dari kata Madinah. Madinah itu city. Ingat di bagian pertama tadi saya sudah menjelaskan tentang citizenship, tentang warga negara atau kewargaan. Nah, ini ada kaitannya antara warga negara, kewargaan, dan masyarakat warga. Ya. Kita menggunakan istilah masyarakat warga, masyarakat sipil, dan juga masyarakat madani. Salah satu tokoh intelektual yang sering menggunakan istilah masyarakat madani adalah Profesor Nurholis Majid almarhum atau Cak Nur, ya. Cak Nur menulis beberapa artikel, beberapa buku yang menjelaskan tentang konsep masyarakat madani dan mengaitkan konsep ini dengan pengalaman awal Islam. Ya, menarik sekali bagaimana masyarakat Madinah dulu oleh Cak Nur itu dikaitkan dengan masyarakat madani yang diperkenalkan atau yang dikenal oleh orang-orang modern. Saya tidak akan membahas tentang itu, tetapi yang ingin saya bahas adalah apa itu masyarakat sipil. Ya. Apa itu masyarakat sipil? Masyarakat sipil adalah sekumpulan warga atau sekumpulan individu yang berjuang untuk kepentingannya. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya sebuah negara itu kan terdiri dari pemerintah dan masyarakat. Ya, pemerintah punya kepentingannya sendiri, pemerintah punya agendanya sendiri, dan masyarakat juga punya kepentingan dan agendanya sendiri. Meskipun salah satu tujuan negara atau tujuan pemerintah adalah memberikan perlindungan dan melayani masyarakat, memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi dalam prakteknya tidak semua apa yang diagendakan atau apa yang dicanangkan oleh pemerintah itu berjalan dengan baik. Dan inilah pentingnya masyarakat warga atau masyarakat sipil itu hadir, ya. Jadi inti dari kehadiran masyarakat sipil adalah untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kalau mereka tidak memperjuangkan itu, jika pemerintah berlaku sewenang-wenang, maka tidak ada orang yang memperjuangkannya. Ya, ini yang membedakan antara negara yang demokratis dengan negara yang otoriter. Pemerintahan yang otoriter itu biasanya menekan kehidupan warganya sehingga warga negara tidak memiliki kebebasan. Ya. Masyarakat warga atau masyarakat sipil itu umumnya hadir di negara-negara demokratis, negara-negara yang otoriter, negara-negara yang membatasi kebebasan warganya itu biasanya tidak memiliki masyarakat sipil. Nah, jadi tujuan masyarakat sipil yang pertama adalah memperjuangkan kepentingan mereka, ya, terutama berhadapan dengan negara. Apa medium atau apa wadah yang digunakan oleh masyarakat sipil dalam melakukan kegiatan-kegiatannya? Kalau kita lihat dalam bentuk konkretnya, masyarakat warga atau orang-orang yang berkumpul itu biasanya membentuk suatu organisasi atau suatu lembaga. Itulah yang menjadi wadah mereka berjuang, mereka melakukan advokasi, mereka melakukan kritik terhadap pemerintah. Jadi
warga negara, mereka berkumpul dan kemudian membangun suatu lembaga atau suatu organisasi. Dari sanalah mereka menjalankan kegiatan-kegiatan untuk memperjuangkan kepentingannya. Kita sering mendengar istilah NGO atau Non-Government Organization, organisasi non-pemerintah. Nah, ini organisasi non-pemerintah ini yang menjadi wadah utama gerakan masyarakat sipil. Biasanya seperti itu. Kalau ada kalian yang bertanya, apa sih yang membedakan masyarakat sipil dengan masyarakat non-sipil? Apakah partai politik bisa kita anggap sebagai masyarakat sipil? Apakah korporasi atau perusahaan bisa kita anggap sebagai masyarakat sipil? Karena kalau kita perhatikan keduanya, kedua organisasi ini atau lembaga ini kan bukan bagian dari pemerintah, ya. Partai politik bisa menjadi bagian dari pemerintahan. Kalau dalam pemilu misalnya mereka masuk ke memenangkan pemilu dan kemudian masuk ke pemerintahan. Nah, umumnya baik korporasi maupun partai politik tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil. Kenapa demikian? Karena mereka memiliki kepentingannya sendiri. Ya, partai politik memiliki kepentingannya sendiri. Partai politik bisa bekerja sama dengan masyarakat sipil, tetapi sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah organisasi, partai politik bukanlah masyarakat sipil. Ya, begitu juga korporasi. Korporasi umumnya memiliki kepentingan yang bersifat ekonomi. Ya. Korporasi-korporasi besar memperjuangkan kepentingannya. Nah, seringkali apa yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar itu justru merugikan masyarakat. Ya, nah, dalam hal ini, korporasi meskipun mereka berada di luar pemerintahan atau di luar negara, mereka tidak dianggap sebagai bagian dari masyarakat sipil. Karena mereka punya tujuan, punya kepentingan yang sangat spesifik, yaitu kepentingan ekonomi. Nah, kalau boleh saya pertegas lagi, yang bukan bagian dari masyarakat sipil, yang pertama adalah struktur pemerintahan. Pemerintahan resmi maksudnya, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, ini sudah pasti bukan bagian dari masyarakat sipil. Yang kedua adalah militer dan kepolisian. Kalau ada individu-individu polisi yang membuat lembaga, tetapi mereka masih tetap terafiliasi dari lembaga kepolisiannya, itu bukan masyarakat sipil, meskipun inisiatifnya dimulai oleh individu-individu tertentu, ya. Nah, begitu juga organisasi bisnis atau korporasi seperti saya bilang tadi, meskipun bukan bagian dari pemerintah, tetapi korporasi memiliki keuntungan, memiliki kepentingan yang sangat spesifik, yaitu kepentingan ekonomi. Kemudian juga partai politik. Partai politik boleh bekerja sama atau bisa bekerja sama dengan masyarakat, dan bahkan partai politik sebetulnya adalah himpunan dari kepentingan masyarakat. Tetapi sebagai sebuah lembaga, mereka tidak bisa disebut sebagai bagian dari masyarakat sipil. Nah, yang terakhir adalah organisasi internasional, baik organisasi internasional yang dibangun oleh negara-negara merdeka seperti PBB atau organisasi atau lembaga-lembaga dunia seperti IMF, Bank Dunia dan lain-lain. Mereka memiliki kepentingan khusus, kepentingan sendiri yang umumnya diorganisir oleh pemerintahan-pemerintahan dunia. Karena itu mereka tidak termasuk dalam masyarakat sipil. Sebagai penutup, saya ingin memberikan beberapa kesimpulan. Pertama, konsep kewargaan atau kewarganegaraan merujuk kepada penduduk di suatu tempat. Orang yang lahir di suatu negara itu berhak memiliki kewargaan atau warga negara. Nah, konsep kewargaan ini atau citizenship menjadi landasan bagi setiap warga negara untuk memiliki hak-haknya.
Ya, yang membedakan hak dia dengan yang lainnya adalah kewarganegaraannya. Orang di luar Indonesia misalnya tidak memiliki hak untuk mengikuti pemilu, tidak memiliki hak-hak yang dimiliki oleh warga negara pada umumnya. Yang kedua, kewarganegaraan menjadi dasar untuk kesetaraan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa pernah ada praktek diskriminasi yang dilakukan selama pemerintahan Orde Baru, tetapi dalam perkembangan sejarahnya kemudian aturan-aturan yang diskriminatif itu dihapuskan. Nah, sekarang yang disebut sebagai warga negara, semua warga negara itu memiliki hak yang setara. Orang memiliki hak yang setara itu bukan karena agamanya, bukan karena etnisnya, bukan karena keturunannya, tapi semata-mata karena dia sebagai warga negara. Jadi konsep warga negara itu penting di sini karena dia menjadi landasan buat seseorang untuk mendapatkan hak-haknya yang setara. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, warga atau individu bisa berkumpul untuk memperjuangkan hak dan kepentingannya. Inilah yang disebut sebagai masyarakat warga atau masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil adalah himpunan atau kumpulan dari individu-individu. Kalau secara individu mereka tidak kuat, tetapi dengan berkumpul, dengan memobilisasi banyak orang, mereka menjadi kuat dan kemudian kepentingan-kepentingannya bisa diperjuangkan. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan tema yang lain.